kita akan mulai sesi pelatihan kita yaitu tentang baca. Sebelum kita mulai, agar proses pelatihan unit ini berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat dan bawa berkah bagi kita semuanya, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini akan saya tampilkan, izin saya hendak menampilkan PPT yang sudah disiapkan. Ini sama. Ini dia unit 2 budaya baca, bisa dilihat Bapak sekalian, G? Bisa. Bapak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, ini ada satu kegiatan yang akan kita lalui, yaitu kegiatan baca senyap Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu menyiapkan tempat, pilih tempat yang nyaman, cara duduk yang enak dan santai untuk membaca dalam suasana yang hening. Pilih buku online yang ingin Bapak Ibu baca dengan mengklik tautan berikut. Ini tautannya ada 2 tautan yang bisa Bapak Ibu ketik di komputer atau di HP Bapak Ibu sekalian, atau jika Bapak Ibu terkendala dengan link ini, Bapak Ibu bisa memilih salah satu buku yang tersedia di sekitar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada di sekitar Bapak Ibu buku ya yang bisa dibaca? Yang pastinya bukan tagihan-tagihan. Yang pasti adalah buku-buku bacaan. Monggo. Buku apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu bisa dibaca, atau Bapak Ibu jika ingin tahu apa isi buku pada tautan berikut bisa silahkan Anda Bapak Ibu ketik ya di https ya literacycloud.org atau di storywaver.org. Silakan Bapak Ibu ketik di HP atau di laptop Bapak Ibu, atau jika Bapak Ibu kesulitan silahkan milih salah satu buku yang paling enak, yang paling bagus menurut Bapak Ibu. Silahkan buku yang ada di sekitar Bapak Ibu pilih dan dibaca. Kita punya waktu 15 menit. Baca dalam hati selama 15 menit. Ngoten nggih? Kita akan baca buku selama 15 menit dengan hening tanpa suara. Monggo Bapak Ibu sekalian. Bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah habis, sudah 15 menit. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi kita lanjutkan, ya, ini kondisi mikrofon Bapak Ibu dalam keadaan mute, ya. Nanti ketika Bapak Ibu hendak menyampaikan pandangan, pendapat, silakan di-unmute saja untuk menyampaikan pendapat tadi. Sebelum kita mulai, untuk menghilangkan rasa pegal badan karena membaca cukup serius, tadi. Tanpa suara, tanpa berbicara dengan teman atau rekan sebelahnya, sekitarnya gitu kan. Mari kita gerakkan badan terlebih dahulu dari tempat duduk kita masing-masing, biar tetap semangat. Enggak, kita gerakkan badannya. Nah, biar tetap fokus. Ya. Alhamdulillah. Sudah enak nggih Bapak sekalian nggih? Bapak Ibu sekalian, baik, terkait dengan budaya baca ini, selanjutnya saya akan meminta pendapat dari Bapak Nggih tentang beberapa hal, yaitu berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu menyampaikan secara singkat pengalaman Bapak Ibu menggunakan fasilitas voice atau chat nanti. Silakan menyampaikan fasilitas voice di Zoom atau menggunakan menuliskan di chat di Zoom tentang apa? Nah, silakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat membaca senyap? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Monggo. Siapa yang hendak menyampaikan? Silakan, kalau ada yang mau bicara di-unmute saja. Ini mikrofon. Silakan Bu, monggo Bu. Apa yang Ibu rasakan? Saya Pak. Oke, monggo Ibu. Yang saya rasakan dalam membaca senyap, yang bekerja hanya mata dan pikiran saja. Yang Ibu Nunuk rasakan adalah yang bekerja adalah mata dan pikiran.
Oke, luar biasa. Kita beri plus. Yang berias silahkan pencet tombol reaction ya. Dan kita beri tepuk tangan untuk Ibu Nunuk Supriyati. Monggo Bapak Ibu. Silakan diklik tombol reaction. Oke. Oke. Atau kita beri plus langsung yang beri kesulitan untuk Ibu Nunuk. Silakan jika ada yang lain selain Ibu Nunuk, monggo. Ibu Nunuk ini dari pengawas nopo kepala sekolah Ibu? Kepala sekolah SD Gumelem. Kepala sekolah. Oke, matur nuwun. Monggo Bapak atau Ibu yang lain, silahkan. Saya Pak. Monggo Bapak. Oke. Jadi selama membaca senyap ada beberapa hal yang bisa kami berikan sekedar informasi bahwa membaca senyap itu akan membuat kita lebih terkonsentrasi. Luar Jadi biasa. kita bisa lebih memberikan tanggapan pada yang kita baca itu lebih pada satu fokus. Karena mata serta telinga kita fokus pada yang kita baca, tidak ada gangguan yang lainnya. Berdasarkan yang saya baca tadi, ada beberapa hal ternyata saya membaca pada yang tautan literacy plot tadi. Ada 2 buku, ternyata membaca itu ternyata tidak, kalau berdasarkan yang tadi saya alami, tidak hanya membaca berupa huruf, kata, atau yang lainnya. Di situ banyak disediakan beberapa bacaan. Yang saya baca adalah 1 buku Strange Day, kemudian 2 Clever Rabbit. Di situ sangat minim sekali suku kata, ataupun kalimat, karena saya yakin itu diperuntukkan untuk kelas rendah, kelas 1. Oke, matur nuwun Pak Budiarto. Saya bisa membaca gambar di situ. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Budiarto. Kita beri plus yang untuk Bapak Budiarto. Matur nuwun Pak Budiarto. Jadi intinya dengan baca senyap kita dapat fokus Pak ya, lebih fokus dalam membaca sehingga mungkin kita dapat menangkap pesan utama dari bahan bacaan ya Pak ya. Oke, matur nuwun Pak Budiarto. Ini juga ada yang menuliskan chat di sini dari Ibu Siti Nuraini, lebih berkonsentrasi. Ibu Widowati, membaca dalam hati lebih mudah memahami isi bacaan. Matur nuwun Ibu Widowati, luar biasa sekali. Kemudian ada juga dari Ibu Salamah, konsentrasi, fokus, dan imajinasinya ikut jalan. Luar biasa sekali. Bapak sekalian, baik, akan saya lanjutkan. Saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini dia, bagian mana dari buku yang paling Bapak Ibu nikmati? Sekali lagi, bagian mana dari buku yang paling Bapak Ibu nikmati? Monggo, bagian mana yang paling dinikmati? Monggo Bapak Ibu. Ada yang tidak menyampaikan bagian mana yang dinikmati? Ibu Sri kayaknya ketawa, Anda menyampaikan sesuatu, Bu Sri Lestari kayaknya ini. Gimana Bu Sri? Ada bagian mana yang paling menarik Bu Sri? Isinya luar biasa. Oke, ada lagi? Luar biasa, matur nuwun Bu Sri. Adalah bagian ini. Ada lagi? Monggo Pak Mudianta. Ya, yang pertama kalau kita lihat sepintas dari cover atau dari covernya dulu, menarik atau tidak. Yang kedua baru kita melihat isi. Luar biasa. Covernya dulu Pak Mudianta, covernya, kemudian terdorong untuk mengetahui lebih dalam isinya seperti apa. Matur nuwun, kita beri plus yang meriah untuk Bapak Mudianto. Matur nuwun Pak Mudianto. Ada lagi yang lain? Monggo, Ibu Sinten. Ani Pak. Ani, Bu Ani. Monggo Bu Ani. Iya. Monggo Bu Ani. Saya cenderung pada pengantar karena biasanya pengantar itu menimbulkan tanda tanya untuk kelanjutan. Kita dituntut untuk kepo istilahnya. Oh, ya. nggih. Ya.
Jadi menurut Ibu Ani ini bagian pengantar Bu ya, karena pengantar itu merangsang kita untuk mengetahui lebih jauh kedalaman isinya. Iya, biasanya menjelaskan secara abstrak isinya seperti apa Ibu ya. Oke, luar biasa. Ya. Turun Bu Ani, kita beri persen-persen untuk Bu Ani. Baik Bapak sekalian, kita lanjut. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Kita lanjut pada pertanyaannya, yaitu apa tujuan dari membaca senyap? Apa tujuan dari membaca senyap? Monggo. Apa tujuan dari membaca senyap? Saya mencoba ya. Muji, dari MBS Pak Mujiman dengan kelompoknya gini. Ya, betul. Ibu Sinten nih, Ibu Sinten. Bu Nur, monggo Bu Nur. Ya. Tujuan dari membaca senyap adalah untuk mengetahui atau memahami isi bacaan sehingga kita mampu untuk menceritakan kembali baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, lebih memahami isi ya Bu ya. Oke, luar biasa. Turun Bu Nur turun sangat. Kita beri persen untuk Bu Nur. Monggo yang lain yang tidak menyampaikan apa tujuan dari membaca dalam hati atau membaca senyap? Kayaknya Bu Nurul dari SDITK Asyafa ini mau menyampaikan sesuatu kayaknya Bu Nurul ini. Baik Pak. Tujuan membaca senyap menurut saya nih Pak. Yang pertama agar kita lebih konsentrasi atau tenang. Kemudian agar kita bisa lebih memahami isi bacaan itu, kemudian kita mengetahui maksud dan tujuan bacaan yang kita baca. Oke, leres Mas Purwon. Tujuannya adalah lebih mudah memahami, bisa lebih konsentrasi. Ngoten Ibu nggih? Nggih. Luar biasa. Ini juga ada yang menyampaikan chat ya dari Bapak Agus. Pak Agus menyampaikan bahwa tujuan baca senyap itu adalah memperoleh bahan bacaan, memperkaya pengetahuan. Luar biasa. Matur nuwun Pak Agus. Ibu Sri, supaya lebih konsentrasi. Kemudian ada juga dari Ibu Siti Nuraini, tujuan baca senyap, tujuan untuk memperoleh dan memahami informasi dari bahan bacaan untuk memperkaya, menambah pengetahuan yang mana merupakan teknik membaca dalam memahami informasi lebih baik lagi dan tidak mengganggu. Oke, agar supaya tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Ini yang belum disebut oleh yang lain. Yang kemudian dari ini Bapak atau Ibu Romzuni gini Ki. Ibu Romzuni, agar kita memahami isi buku matur nuwun. Kemudian Ibu Susiawan, maaf. Susiawan. Iya, hanya beda Wan dan Wati sudah beda. Amin. Nun sewu. Bapak Susiawan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, nah ini dia. Perlu kita tegaskan di sini bahwa membaca senyap atau membaca dalam hati adalah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan di sekolah. Untuk apa? Pastinya adalah untuk membentuk perilaku membaca. Terutama untuk komunitas sekolah, membentuk perilaku membaca terutama bagi peserta didik, kemudian membangun kebiasaan membaca. Bapak Ibu, budaya itu kan terbentuk setelah kebiasaan-kebiasaan, dibiasakan, lama-lama menjadi budaya. Juga dipaksa. Iya, kebiasaan itu diantaranya dipaksa, yang nggak suka baca pokoknya taruh ditempatkan perpustakaan, terserah mau melakukan apa. Lama-lama juga ketularan yang baik, Ibu. Baik Bapak sekalian, saya lanjutkan. Tujuan yang lain adalah untuk melatih konsentrasi dalam membaca. Tadi sudah sering Bapak Ibu sampaikan tadi, melatih konsentrasi dalam membaca. Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan serta kelancaran membaca. Anak yang baru belajar membaca tentu saja kurang lancar membaca. Semakin sering dia baca,
semakin lancar baca. Sama halnya dengan baca Al-Quran, terutama bagi kita yang Muslim, ketika baru belajar baca Al-Quran, masih terbata-bata bacanya, terputus-putus, tapi karena sudah terbiasa setiap hari membaca, lama-lama juga lancar membacanya. Selanjutnya, Bapak sekalian, ya, kita sekarang masuk pada introduction, Bapak sekalian. Sekarang kita mulai masuk pada materi. Membaca, Bapak Ibu, adalah kunci untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Minat dan keterampilan membaca perlu dikelola dan dikembangkan menjadi budaya baca di sekolah. Semua pihak di sekolah harus mendukung program budaya baca. Jadi jangan sampai kita membiasakan anak membaca, nyuruh anak membaca, tapi lingkungannya tidak mendukung, gurunya tidak, ya percuma kan, maka sekolah harus mendukung. Sekolah dalam pengertian ya kepala sekolah, ya guru, karyawan harus mendukung program budaya baca. Karena namanya usia anak-anak, seperti peserta didik kita ini kan usia SD kan biasanya fasenya fase meniru. Kalau orang yang lebih tua di atasnya itu melakukan seperti ini akan ditirunya. Nah, otomatis kalau kita hendak membiasakan sesuatu yang baik, yang berhubungan membaca, maka kita harus mendukung, ya, diantaranya dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Bapak Ibu sekalian, nah, maka tujuan mengikuti sesi ini, sesi unit 2 ini, budaya baca, maka diharapkan nanti Bapak Ibu dapat memahami program budaya baca, jadi apa itu program budaya baca, lalu mengenali kegiatan-kegiatan budaya baca. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan budaya baca. Tujuan yang lain adalah diharapkan Bapak Ibu dapat mengelompokkan kegiatan budaya baca ke dalam keteladanan, pembiasaan, dan penyediaan. Oke, ini adalah contoh kegiatan yang bisa kita lakukan besok, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan penyediaan buku. Yang keempat adalah merumuskan, ya, Bapak Ibu setelah ini baik itu kepala sekolah maupun pengawas merumuskan tindakan sesuai dengan perannya. Kepala sekolah ya peran kepala sekolah apa, peran pengawas apa perannya, kedua-duanya ya melalui perannya masing-masing menciptakan budaya baca diantaranya melalui apa, keteladanan, pembiasaan, dan penyediaan buku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah garis besar kegiatan kita sampai pukul 3 nanti. Tadi kita sudah melewati introduction, pendahuluan. Setelah ini kita akan masuk pada sesi koneksi. Setelah koneksi, aplikasi, kita memiliki 3 kegiatan dalam aplikasi ini. Lalu refleksi dan akan diakhiri dengan extension penguatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi connection, curah pendapat. Silahkan Bapak Ibu, berdasarkan sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih budaya baca itu? Apa pengertian budaya baca? Monggo Bapak Ibu sampaikan secara singkat menggunakan voice, silahkan. Apa itu budaya? Ada yang tidak menyampaikan mungkin? Ya, itu ya Pak. Iya, monggo. Bu Nuno hendak menyampaikan, monggo. Iya, saya mencoba menjawab. Mungkin itu suatu kegiatan positif secara rutin untuk melatih otak. Luar biasa, kegiatan positif yang dilakukan secara rutin untuk mengasah otak. Ngoten nggih, Bu? Secara rutin. Luar biasa, luar biasa. Turun Bu Nuno, tepuk tangan untuk Bu Nuno. Silakan, ada lagi yang lain? Monggo, Ibu Nur. Monggo Bu Nur. Ya, yang dimaksud budaya baca adalah kegiatan membaca yang melibatkan segala aspek, baik aspek kemauan, kemampuan untuk
dengan cara membiasakan, dipaksa untuk mengetahui hal-hal yang sangat menunjang termasuk tugas kita atau untuk mengetahui sebuah isi buku. Iya, luar biasa, melakukan berbagai cara Bu ya untuk menghantar anak pada membaca serta mengetahui isi buku. Ngoten nggih Bu? Ya, melibatkan segala aspek. Melibatkan segala aspek tadi nggih, saudara. Matur nuwun Bu Nur, tepuk tangan untuk Bu Nurur. Silakan, ada lagi yang lain? Apa itu budaya baca? Intinya membiasakan. Ya. Ada lagi yang belum disebut, silakan. Ya, Pak. Monggo Pak, monggo Bapak. Budaya baca adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan minat baca siswa. Oke. Melalui suatu keteladanan, pembiasaan serta penyediaan sarana prasarana. Luar biasa. Kegiatan Pak ya untuk memancing minat siswa melalui keteladanan, ngoten Pak nggih, pembiasaan dan penyediaan bahan bacaan, ngoten Bu. Ini juga ada yang menyampaikan di sini misalnya dari siapa ini enggak menyebut namanya, kebiasaan baca baik buku fiksi non fiksi untuk menggali berbagai pengetahuan. Bapak Susiawan, kebiasaan di sini yang dilaksanakan secara rutin, luar biasa. Pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus ya, Bapak Susiawan ya, sehingga terbentuklah budaya baca, luar biasa, matur nuwun. Kemudian dari Pak Agus, sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide dalam pikiran manusia. Ada lagi yang tidak menyampaikan? Satu lagi? Cukup? Ya, cukup. Cukup. Oke, ini budaya baca satu upaya pembiasaan membaca dari Pak Yamidi. Matur nuwun Pak Yamidi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak sekalian, saya lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Berdasarkan pengertian yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, ya, apa sajakah yang perlu dilakukan untuk membangun budaya baca di sekolah? Apa saja yang bisa dilakukan untuk membangun budaya baca di sekolah? Ya lagi. Oh, yuk apa? Ini yang pertama adalah kita membuat program. Kemudian program itu dilaksanakan. Kemudian menyediakan buku yang menarik. Seandainya sekolah tidak punya uang, bisa bekerja sama dengan luar biasa untuk menyediakan buku. Oke, luar biasa. Program dilaksanakan, membelikan buku. Kalau nggak ada uang, bisa bekerja sama terkait dengan pengadaan. Kemudian diadakan kegiatan berkala seperti bulan bahasa. Oh, luar biasa. Dan siswa. Oke, luar biasa. Matur nuwun Bu Nur. Luar biasa. Diadakan program seperti ya tadi Bu ya, bulan baca atau bulan bahasa dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Monggo, ada yang tidak menyampaikan? Ini ada yang menyampaikan melalui chat. Ini diberikan reward. Oh, luar biasa. Pak Suwono hadir nggih? Pundi Pak Suwono? Halo, luar biasa Pak Suwono. Ini melalui keteladanan, pembiasaan dan penyediaan buku Pak Suwono nggih? Wah, luar biasa. Sudah ketahuan isinya ternyata. Kemudian ada juga dari Ibu Salamah ya, menyediakan sudut baca, membiasakan baca di rumah bersama orang tua, membiasakan membaca di masyarakat. Matur nuwun. Dari Ibu Wartiningsih juga keteladanan, pembiasaan dan sarpras yang mendukung kegiatan membaca. Dari Ibu Nursi membuat program dan menyiapkan fasilitas agar anak senang membaca. Kemudian Ibu Nunu mengoptimalkan taman bacaan atau perpustakaan. Matur nuwun, luar biasa sekali ya. Mencarikan Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu kayaknya ini sudah menerapkan di sekolah masing-masing gini. Kok kayaknya lancar juga. Wah, luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu melalui sesi ini Bapak sekalian, mari kita bersama-sama menyempurnakan kembali nggih budaya baca yang sudah pernah kita lakukan, apalagi ini sempat pandemi.
kita sempat mengajar secara online, peserta didik belajar secara online, otomatis budaya baca yang sudah kita bangun sebelum pandemi itu kan luar biasa nggih Bapak sekalian nggih. Termasuk di sekolah dan madrasah binaan kami di Semarang ini luar biasa budaya baca berjalan ketika pandemi. Wah, itu nggak karuan. Nah, ini sekarang sudah sejak bulan yang lalu sudah kita tar lagi, walaupun dalam keadaan pandemi budaya baca tetap harus berjalan. Baik Bapak sekalian, selanjutnya budaya baca kita pahami sebagai tindakan membaca dan memahami tulisan yang secara terus-menerus dengan cara diajarkan, kemudian dicontohkan, dipromosikan, dan dilestarikan oleh masyarakat atau warga sekolah. Ini dia, membaca dan memahami tulisan dengan cara diajarkan. Kita sekolah harus mengajarkan membaca, mencontohkan membaca, mempromosikan membaca, serta melestarikan budaya baca. Bapak sekalian, apakah upaya untuk membangun budaya baca terkait pertanyaan nomor 2 tadi? Ini dia pertanyaan nomor 2. Masih ingat nggih? Apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk membangun budaya baca? Pertanyaannya adalah apakah upaya untuk membangun budaya baca terkait pertanyaan nomor 2 tadi masih cocok dengan pengertian budaya baca ini Bapak sekalian? Masih luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Baik Bapak sekalian, sekarang kita masuk pada aplikasi. Bapak Ibu, ini setelah ini akan saya putarkan video ya. Video best practice terkait dengan budaya baca. Tugas Bapak Ibu adalah mencatat kegiatan-kegiatan budaya baca yang menarik dalam video menggunakan kertas catatan masing-masing. Silakan Bapak Ibu menyiapkan kertas atau buku untuk mencatat poin-poin penting yang Bapak Ibu lihat dalam tayangan video setelah ini. Kemudian dari kegiatan menarik tersebut, manakah yang dapat diterapkan di sekolah yang Bapak Ibu pimpin atau dampingi? Oke, lalu pertanyaannya kenapa? Siap nggih Bapak Ibu? Siap? Oke, akan saya putar. Silakan disiapkan pulpennya, buku atau kertasnya, silakan. Ya, catat kegiatan budaya baca yang menarik dalam tayangan video. Kemudian pertanyaan kedua, manakah dari kegiatan menarik tadi itu yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah dampingan atau binaan pengawas Bapak Ibu? Lalu apa alasannya? Oke, akan kita mulai. Maaf Pak, suara belum terdengar. Terdengar tapi lirih Pak. Oh iya, terdengar tapi lirih. Oh, kalau gitu saya volumenya saya keraskan. Musik. Leres, hanya intro musik Pak, benar. Oke. Ini masih belum. Berarti terdengar nih Pak, Ge? Terdengar dari saya. Cuman kurang keras ngoten nggih. Oke, kalau gitu coba volume saya kerasin, siapa tahu karena faktor itu nggih. Tetap nggih. Tapi oh iya ada di sini. Tapi baiklah anak-anak ibu semua, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan pembiasaan membaca atau literasi membaca selama kurang lebih 15 menit.
Ya, lumayan terdengar. Menggunakan warna oranye akan mencari informasi di internet. Kemudian yang warna ungu dipersilahkan ke perpustakaan. Nanti di sana bisa mencari ada surat kabar, majalah atau buku referensi. Saya cari di sini memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Ya. Masih mempunyai banyak waktu. Dia ingin main dulu. Arka masih mempunyai banyak waktu. Dia pun berkeliling kota. Ini ada temanya indahnya persahabatan. Judulnya mengunjungi nenek dan kakek. Di sini tokoh utamanya tadi Ari dan Tika. Seperti apa? Tika baik, dia mau mengunjungi neneknya karena neneknya rindu dengan Tika dan Ari. Di mana tempat tinggal nenek sama kakeknya? Di perkampungan. 1270. Berarti yang 365 ini adalah dalam 1 tahun sampai dengan 365 hari. Jadi umurmu 22 tahun dan kamu lahir dalam bulan Desember. Jadi peminjaman buku dari desa ini memang di desa ada 500 judul ya, 500 judul.
Maka dengan disuplaikan dulu, dipinjamkan dulu ke SD, 500 buku yang ada, dan dipinjamkan 50. Nah setelahnya sudah terbaca, anak-anak sudah nampaknya agak bosan, maka dikembalikan ke perpustakaan kami. Nah, kami meminjamkan kembali, jadi tetap berjalan terus. Saya suka sekali ke perpustakaan, tempatnya bagus, dan saya bisa nyaman untuk membaca buku di sana. Buku yang bisa saya baca dalam seminggu itu kurang lebih adalah 2 buah buku. Buku yang sedang saya baca minggu ini yaitu Energi Alam. Buku ini memberitahukan pada saya bahwa energi di dunia ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah tenaga surya, di mana melalui panel surya, manusia bisa mengubah energi surya yaitu cahaya matahari, yang semuanya hanya cahaya matahari, lalu masuk ke panel surya, maka akan berubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Baik, Bapak sekalian. Bapak Ibu tadi sudah melihat nggih tayangan video tentang kegiatan budaya baca atau best practice terkait pengembangan budaya baca di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini kalau Bapak Ibu sudah mencatat, tadi sudah mencatat nggih semuanya nggih? Sudah mencatat semua kegiatan-kegiatan penting dalam tayangan video. Nah, selanjutnya tugas kita adalah sebagai berikut. Sebentar. Nah, ini dia. Kita masuk pada pengelompokan kegiatan budaya baca di sekolah, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kegiatan lain apakah yang dapat dilakukan Bapak Ibu sekalian, baik itu kepala sekolah maupun pengawas, untuk mengembangkan budaya baca di sekolah? Selain yang ada di video. Oke, selain yang ada di video, silahkan dicatat dulu kegiatan lain apakah yang dapat dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan budaya baca di sekolah. Setelah itu, kelompokkanlah kegiatan-kegiatan tersebut dari video dan tambahannya ke dalam 3 ciri sekolah yang menerapkan budaya baca. Tapi sebelum itu Bapak sekalian, silakan Bapak Ibu catat dulu. Waktunya cukup 2 menit sajalah. Silakan tuliskan kegiatan apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan budaya baca di sekolah selain di video. Catat saja dulu. Waktunya 2 menit. Dinulis nanti. Bagus. Terngigil? Ngigil apa? Ini apa umurnya? Laporan kantor?
Kegiatan lain apakah selain di video yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan budaya baca di sekolah? Baik, sudah 2 menit. Tugas kita selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu menggunakan LKP 2.1. Kelompokkanlah kegiatan-kegiatan tersebut dari video dan tambahannya. Tambahan yang dimaksud itu adalah kegiatan lain selain di video tadi ke dalam 3 ciri sekolah yang menerapkan budaya baca. Bekerjalah nanti secara berkelompok, yang berkelompok ya silakan berkelompok. Bagi yang masih sendirian berarti silahkan digarap secara individu. Okay. Adapun LKP-nya itu sudah saya share Bapak Ibu sekalian di grup WA kelas B, Kepala Sekolah dan Pengawas. Silahkan Bapak Ibu pirsani. Ada nggih di grup? LKP 2.1. Ada? Halo? Sudah ada. Ada nggih? Nah, tugas Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bertugas di sini untuk mengelompokkan kegiatan budaya baca di sekolah. Nah, ini sudah kita buat 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom keteladanan, kedua pembiasaan, sedangkan kolom ketiga adalah penyediaan buku yang berkesinambungan. Misalnya di sini pada aspek keteladanan dalam video, kepala sekolah turut serta membaca bersama siswa. Dalam kolom kedua pembiasaan, dalam video itu tampil ada kegiatan rutin siswa dan guru membaca 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Pada kolom ketiga terkait penyediaan buku yang berkesinambungan, ada kegiatan yaitu membeli buku bacaan fiksi dari Dana BOS. Itu yang ada dalam tayangan video ini, sekedar contoh saja. Nah, selebihnya silakan Bapak Ibu tambahkan yang aspek keteladanan apa saja yang ada dalam tayangan, serta apa saja selain dalam tayangan yang bisa kita tambahkan dalam aspek keteladanan. Begitu pula pada aspek pembiasaan maupun penyediaan buku yang berkesinambungan. Silakan Bapak Ibu mengelompokkan. Silakan, waktunya 15 menit. Baik, waktunya sudah habis. Oke. Kita akan masuk pada kegiatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, nah, tugas kita selanjutnya adalah mendiskusikan apa yang sudah kita buat tadi, apa yang sudah kita catat tadi dengan cara mempresentasikan, kemudian yang lain silahkan dapat menanggapi LKP 2.1 tadi. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang hendak mempresentasikan, sinten nggih? Ada yang tidak menyampaikan, ini sudah pada mengumpulkan semuanya, tinggal mempresentasikan. Saya, Pak. Saya, Pak. Monggo, Bapak. Monggo. Bisa share screen? Nggih. Tapi dikunci. Oh, dikunci? Tapi dikunci, saya tidak bisa. Iya. Oh, ngoten sekedap. Monggo Pak Maskur. Oh, bisa, Pak. Sekarang bisa, Pak. Oh, sekarang sudah bisa. Nggih. Monggo, Pak. Sudah bisa. Pak Budi Harto, monggo. Alhamdulillah. Monggo Pak, bisa dimulai. Bisa bahkan Pak? Bisa, bisa Pak. Nggih, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mencoba wabarakatuh. mempresentasikan beberapa kegiatan yang bisa kita terapkan di sekolah. Ada 3 kegiatan, yaitu berupa keteladanan, pembiasaan, kemudian penyediaan buku
yang berkesinambungan. Untuk yang kami beri dengan warna merah itu adalah yang sudah ada dari tadi, dari LK. Kemudian untuk keteladanan, yang nomor 1 adalah semua sivitas itu terlibat dalam kegiatan literasi membaca, baik guru maupun kepala sekolah. Kemudian guru maupun kepala sekolah ataupun beberapa siswa mengikuti berbagai kegiatan literasi. Jadi ada motivasi bagi yang tidak mengikuti motivasi untuk kegiatan membaca. Kemudian yang ketiga, memberikan reward atau hadiah dan yang lainnya pada pegiat literasi di sekolah. Oke, luar biasa. Kemudian untuk pembiasaan. Pak Budiarto, ini dari di antara 3 ini yang tidak ada dalam tayangan video yang mana, Pak? Ada nggak, Pak? Atau semuanya di tayangan video nih, Ki? Maksudnya? Apakah apakah semuanya ini sesuai dengan tayangan atau masih ada tambahan? Yang tambahan yang mana nih, Pak? Ada? Yang saya bacakan yang tambahan, Pak. Oh, tambahan semuanya. Yang dalam tayangan belum ditemukan. Yang dalam tayangan kami kirim file, atau share sendiri, Pak. Oh, maksud saya tuh sebenarnya ada pada lembar lain. Oh gitu, boleh dikirim lagi Pak. Oke. Sebenarnya dalam satu LK ini bisa tinggal dikasih warna yang berbeda. Yang ada dalam tayangan warnanya apa, hitam, katakanlah seperti itu. Yang tidak ada dalam tayangan warnanya apa, Oke. Nanti bisa disusulkan Pak. Monggo Pak, bisa dilanjutkan Pak. Pembiasaan. Kita lanjutkan ya Pak. Oke. Kemudian untuk pembiasaan membaca sebagai suatu syarat dalam berbagai event tertentu. Misalnya kenaikan kelas, syarat penerimaan rapot, siswa harus membaca sebuah buku. Luar biasa. Atau kegiatan yang lainnya. Kemudian membaca sebagai sarapan pagi di sekolah, ini mungkin sudah umum dilaksanakan. Kemudian bekerja sama dengan Perpusda berupa perpustakaan keliling ke sekolah. Ini sudah kami terapkan di sekolah kami. Kemudian untuk penyediaan buku, mungkin untuk keterbatasan anggaran dari BOS itu buku sebagai prioritas utama pada setiap kegiatan. Jadi mohon maaf, misalnya pada saat kelulusan kita mungkin meminta kenangan dari orang tua, mungkin hanya berupa mebel dan yang lainnya, tapi alangkah lebih bagusnya mewujudkan meminta buku pada siswa. Kemudian menerbitkan buku sendiri, ini bisa berupa karya dari guru, kepala sekolah, ataupun siswa, sehingga siswa itu akan lebih termotivasi membaca buku, apalagi buku karya teman atau karyanya sendiri. Kemudian pengadaan pojok baca di tiap kelas. Demikian Bapak dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Budiarto. Kita beri plus yang meriah untuk Pak Budiarto. Bapak Ibu sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu yang hendak memberikan tanggapan terkait apa yang sudah ditulis oleh Pak Budiarto ini? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Siapa lagi yang hendak mempresentasikan? Monggo screen view-nya Ada lagi? Atau saya panggil Mawon? Ini akan saya panggil. Silahkan Ibu Yuliani on. Monggo Bu Yuliani. Apakah masih on Bu Yuliani? Masih Pak. Masih. Monggo Bu Yuliani. Monggo Bu Yuliani. Silakan presentasikan. Bisa melakukan share screen bisa? Bu Yuliani? Oke, ini kayaknya kan ada jaringan. Kalau begitu Ibu Sri Esa, Bu Sri. Bu Sri Esa bisa melakukan share screen Bu Sri? Nah, kemudian minta tolong mikrofonnya diaktifkan biar bisa terdengar suaranya.
Mohon izin Pak. Ya, kenapa Ibu? Ini Yuli tadi. Tempat saya unggah foto Pak, jadi nggak bisa saya screen. Oh, bisa foto Bu. Ibu mau tinggal mengaktifkan share screen, kemudian buka saja foto, nanti akan tampil sendiri. Karena share screen itu prinsipnya akan menayangkan apa yang tampil di layar komputer Ibu atau di HP. Layar komputer Ibu. Oke Pak, sebentar. Ya. Nah. Kalau Bu Sri Esa sudah siap deh? Saya siap, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ya. Salama. Bu Salama, sekedap gantosan gini. Sebentar Pak, ini saya belum bisa buka. Oh, ngoten geng, ngoten apa? Enggak apa. Nah, monggo. Bu Yuli. Ya. Alhamdulillah. Terus mikrofonnya dihidupkan, mikrofonnya. Mana mikrofon? Loh kok keluar lagi Bu? Bu Yuliani. Ini panjenengan. Nah sekarang hidup. Nah sekarang share screen lagi. Tadi udah bagus, sudah tampil. Sekarang kok keluar lagi? Tampilkan lagi share screen-nya. Nah sudah. Oke, monggo. Oke. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Baik, kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami tuangkan di sini. Akan tetapi karena waktunya sempit, mohon maaf mungkin akan saya tambah keterangan dari kami. Yang pertama tentang keteladanan dari kepala sekolah. Di sini mungkin kepala sekolah perlu untuk membaca di saat sela tugasnya. Dengan harapan kepala sekolah akan menambah wawasan. Namun kepala sekolah juga sesekali mengajak guru, bahkan mungkin pada kegiatan setelah anak-anak selesai belajar, mengajak komite dan orang tua siswa untuk bersama-sama mengunjungi perpustakaan di sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa. Kemudian yang kedua tentang pembiasaan. Ini dilaksanakan sebagai kegiatan rutin yang mestinya guru sudah mempersiapkan terlebih dahulu materi-materinya atau bukunya pada pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian diminta juga anak-anak untuk bisa berdiskusi bersama teman yang lain, kemudian membuat ringkasan dan guru ikut membantu mendampingi kegiatan tersebut. Sehingga pembiasaan 15 menit ini tidak hanya dihabiskan oleh anak-anak hanya untuk bermain atau bercanda. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, penyediaan buku yang berkesinambungan. Di sini sudah umum dilaksanakan di sekolah-sekolah dimanapun bahwa buku sumbangan itu biasanya dari orang tua. Kemudian selain itu juga kami minta dari komite dan alumni. Biasanya yang terkumpul lebih banyak dan judul beragam itu yang berasal dari alumni sekolah tersebut. Dan biasanya yang sudah berhasil itu akan menyumbangkan banyak sekali buku, bahkan kemudian ada juga yang sudah kami laksanakan kemarin pada saat saya masih jadi kepala sekolah, akan hadir di sekolahan kemudian justru akan bertanya kurang apa lagi Bu. Kemudian saat itu kami minta sumbangan televisi, kemudian komputer, dan itu dikabulkan oleh alumni. Dan yang lebih membuat kami terharu biasanya kami minta dari pihak sponsor atau pihak lain, yaitu dari para pengusaha di sekitar kami. Biasanya kemudian akan timbul kepedulian mereka dan sumbangan yang diberikan kepada sekolah itu akan sangat-sangat luar biasa. Sementara dari saya cukup sekian Bapak. Luar biasa. Maturun Bu Yuliani, luar biasa. Kita beri plus yang baik untuk Bu Yuliani. Alhamdulillah. Sekalian, ya luar biasa. Tadi ada beberapa hal yang menarik dari apa yang dipresentasi oleh Bu Yuliani ya. Terutama tadi katanya ada sumbangan dari alumni. Alumni memberikan sumbangan televisi, ngoten Bu, luar biasa. Bahkan ada sumbangan atau donasi dari perusahaan. Artinya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan untuk menambah koleksi buku. Bapak Ibu sekalian, satu lagi, ada yang hendak menyampaikan? Ya, selain dari SDN mana Saya ini? boleh, Pak. Selain Bu Nur, selain itu siapa? Saya boleh.
Siapa Ibu siapa ini? Oh iya Bu Salama belum. Monggo Bu Salama. Oke, monggo Bu Salama. Terima kasih. Bisa share screen bisa Ibu Salama? Coba ya, Alhamdulillah. Berhasil Bu. Luar biasa. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Kami akan menyampaikan hasil catatan kami. Yang pertama tentang keteladanan. Guru memberi contoh membaca, siswa menirukan, ini khususnya di kelas bawah ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, orang tua diwajibkan mendampingi belajar siswa sambil membaca. Ya. Entah membaca Quran atau Al-Quran atau apa, tetapi orang tua wajib membaca bersama anak di rumah. Oke, laras. Yang selanjutnya, setiap pagi guru datang dengan membaca Quran dinding. Dinding, ya. Sehingga anak-anak jadi bisa mengikuti. Ya. Untuk pembiasaan, menyediakan sudut baca di setiap kelas, ini sudah umum banyak umum ya. Dilaksanakan ya. Kemudian membaca bersama hasil ringkasan materi setelah pembelajaran selesai. Ya. Selanjutnya mewajibkan siswa untuk membaca buku dalam jumlah tertentu sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Dan ini masuk di dalam kurikulum di syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Masuk AKM Bu, oke? Ya, termasuk. Kemudian untuk penyediaan buku yang berkesinambungan, yaitu memanfaatkan dinding sekolah maupun papan untuk menuliskan kata mutiara yang harus dibaca siswa setiap saat. Ya. Selanjutnya bekerja sama dengan Perpusda untuk menambah buku bacaan yang menarik. Terus. Terakhir menyediakan majalah dinding dan koran dinding. Oke. Yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Matur nuwun Bu Salamah, luar biasa ya. Banyak hal-hal baru yang bisa ditambahkan. Luar biasa. Kerjasama itu bisa kita lakukan dengan perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah itu sebenarnya tidak hanya dalam bentuk mendatangkan mobil perpustakaan atau perpustakaan keliling, tapi juga di perpustakaan itu biasanya ada namanya layanan buku terpadu di peminjaman buku gitu Kalau sekolahnya berdekatan enak itu bisa tukeran sebulan sekali 150 buku kan itu bisa diwujudkan. Baik Bapak sekalian, kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya. Saya yakin banyak sekali yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak sekali dan luar biasa. Sekarang kita masuk pada kegiatan yang ketiga, kegiatan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Nah, kita akan menggunakan LKP 2.2 dan hasil diskusi kegiatan 2 ini untuk menentukan peran masing-masing. Akan saya share terlebih dahulu LKP-nya. Bapak Ibu, saya sudah nge-share LKP di grup kelas B, KS dan pengawas. Nah, ini dia bentuk LKP-nya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang apa saja peran-peran kepala sekolah dan pengawas dalam membangun budaya baca. Harapan saya, kepala sekolah menuliskan perannya sendiri sebagai kepala sekolah, pengawas menuliskan perannya sendiri sebagai pengawas sekolah terkait dengan aspek penciptaan budaya baca, keteladanan, pembiasaan, dan ketersediaan buku. Di sini dicontohkan dalam aspek keteladanan, misalnya kepala sekolah aktif membaca di perpustakaan, kemudian meresensi buku dan dipajang di mading sekolah. Sekarang kalau pengawas apa keteladanan yang bisa ditunjukkan untuk mendukung keteladanan? Jadi tentu saja peran kepala sekolah dan pengawas ini pasti berbeda kan, Nah, silakan Bapak Ibu yang kepala sekolah maupun pengawas menuliskan apa perannya masing-masing untuk membangun budaya baca melalui aspek keteladanan,
pembiasaan dan ketersediaan buku. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Waktu kita hanya 10 menit. Silahkan. Bisa dilihat, sudah saya share di grup LK 2.2. Baik, waktunya sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita selanjutnya adalah saya minta perwakilan dari kepala sekolah. Ini sinten monggo sinten perwakilan dari Sawangan, Pak sinten niki? Pudianto. Pak Pudianto, monggo Pak, nggih, monggo Pak, monggo. Monggo, gunakan share screen. Monggo Pak. Saya mau menyampaikan, mungkin ini dari kita dari Sawangan, nanti bisa mungkin ada kekurangan bisa ditambah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang terkait dari aspek tersebut, tadi aspek penciptaan budaya baca keteladanan dari kepala sekolah. Yang merah itu tadi yang sudah contoh, dan dari kami yang hitam pertama membantu siswa dalam mengatasi keterlambatan membaca. Jadi memang kita misalnya kita budayakan supaya bisa mengatasi dasar dari siswa, yaitu membaca. Dua, selanjutnya bersama-sama dengan siswa mencoba membuat atau menulis misalnya puisi atau cerita. Selanjutnya menulis buku. Ini keteladanan dari Bapak Ibu Guru dan juga Kepala Sekolah menulis buku yang kita kirimkan ke media elektronik atau media cetak. Selanjutnya untuk keterbacaan, pembiasaan. Digeser ke bawah Pak. Ya, pembiasaan. Pembiasaan ini yang dari kami kegiatan rutin terjadwal di sekolah, misalnya tiap akhir semester kita adakan kegiatan lomba menulis atau membuat puisi cerita. Selanjutnya kegiatan lomba literasi setiap pada bulan disampaikan pada bulan bahasa atau Hardiknas yang terkait lomba-lomba bisa antar sekolah atau di tingkat kecamatan atau tingkat kawadanan di daerah kita. Selanjutnya ketersediaan buku, yaitu bekerja sama dengan perpustakaan daerah desa Pak, kalau kita yang lebih dekat untuk optimalisasi sarana prasarana di desa, yaitu bisa dengan peningkatan budaya baca dengan menjadwalkan kunjungan siswa ke perpustakaan desa. Selanjutnya bantuan buku dari alumni. Mungkin itu dari kami Pak, nanti bisa ditambah dari yang lain. Matur nuwun Pak Mudianto. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus yang meriah untuk perwakilan kepala sekolah, khususnya Pak Mudianto. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beri kesempatan perwakilan dari pengawas. Monggo, sinten nggih dari pengawas? Monggo dari pengawas, peran pengawas ini yang kita butuhkan. Ibu Pranti nggih. Monggo Bu Pranti. Mikrofonnya diaktifkan Bu nggih. Iya. Share screen. Sebentar. Sudah bisa terbaca, Bapak? Belum, Bu. Belum. Share screen-nya belum berhasil. Klik share, lalu arahkan kursor ke yang tengah itu gambar itu, lalu share.
Sudah. Belum, Bu. Sudah diklik share sekarang, Bu. Share. Belum, Bu, belum. Belum. Lalu klik desktop, Bu, biasanya, Bu. Setelah desktop diklik, lalu bagikan. Kalau belum diklik bagikan, nggak bisa tershare. Bagikan atau share. Share dulu, pilih desktop yang akan ditampilkan, lalu bagikan. Kalau kesulitan, langsung mawon betul apa, Bu? Saya baca aja ya, Pak ya. Nggih, monggo, Bu. Monggo langsung mawon. Ya, aspek penciptaan budaya baca dari pengawas sekolah, dari aspek keteladanan, merespon positif hasil kerja kepala sekolah dan guru dalam menanamkan pembiasaan membaca di sekolahnya dan memberikan ucapan terima kasih kepada mereka atas usahanya. Ya. Kemudian yang pembiasaan, memastikan kegiatan membaca di setiap sekolah binaan bisa terlaksana dengan melihat jurnal capaian kerja kepala sekolah dan guru. Yang ketersediaan buku, menjamin ketersediaan buku, memfasilitasi kegiatan peminjaman ke sekolah lain, dan atau perpustakaan daerah. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, ini yang terakhir menarik juga itu, Bu, ya. Memfasilitasi dalam pengertian membantu pertukaran buku atau gimana, Bu, ya? Iya. Memfasilitasi dalam artian pengawas itu bisa memberikan angin segar bagi sekolah yang mungkin perpustakaannya belum bisa aktif dalam kegiatan membaca. Bisa dipinjamkan dari sekolah lain. Oke. Luar biasa. Matur nuwun, Bu Pranti Malisa. Matur nuwun sangat luar biasa. Kita beri plus yang meriah untuk pengawas Bu Pranti Malisa, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah ini betul-betul sudah mendapat dukungan ini. Para pengawas akan memastikan bahwa budaya baca di sekolah akan terlaksana insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya hendak menyampaikan ada beberapa aplikasi. Sekarang soalnya eranya kita era serba digital, nggih. Banyak buku sebenarnya yang sudah tersedia secara online, Bapak Ibu, ya. Misalnya tadi sudah saya contohkan di awal, atau Bapak Ibu sebenarnya bisa mendownload, ya, mendownload di Play Store, mendownload di Play Store. Saya contohkan misalnya saya sudah mendownload beberapa aplikasi. Misalnya, ini saya tampilkan terlebih dahulu di sini aplikasi yang saya install ini. Nah, ini ada namanya iJateng, Bapak Ibu sekalian. iJateng ini milik Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Oke. Itu sudah tersedia di Play Store. Ya. Kemudian ada OneSearch, ini yang paling bawah Bapak Ibu sekalian, iJateng. Kemudian ada OneSearch, ini milik Perpustakaan Nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi lengkap. Bapak Ibu menginginkan buku-buku anak, misalnya tinggal ketik kata kuncinya buku anak gitu, akan muncul. Kemudian milik Perpustakaan Kota Semarang, dan saya yakin di Kabupaten Magelang juga ada. Kalau di Semarang namanya Sibuki, gitu, itu bisa di-download di Play Store. Termasuk milik Perpustakaan Nasional satu lagi, ini yang di atasnya iPusnas, ya, Perpustakaan Nasional. Ini contoh-contoh aplikasi ya yang bisa Bapak Ibu download di Play Store, sehingga Bapak Ibu bisa juga menginformasikan kepada peserta didik untuk baca buku dengan mendasarkan diri pada sumber-sumber digital tadi yang saya maksud. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tadi sudah mempresentasikan LKP 2.2. Silakan yang belum mengumpulkan dikumpulkan saja. Sekarang kita masuk pada tahap refleksi Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu, gunakan fasilitas voice untuk menyampaikan hasil refleksi Bapak Ibu sekalian.
Kegiatan apa sajakah yang penting dalam bangun budaya baca di sekolah, Bapak Ibu sekalian? Silakan dijawab menggunakan voice atau chat. Kegiatan apa sajakah yang penting dalam membangun budaya baca? Halo? Halo. Ya, silakan. Kegiatan apa sajakah yang penting dalam bangun budaya baca di sekolah? Silakan speakernya, mikrofonnya diaktifkan. Atau Bapak Ibu boleh menuliskannya di chat. Ada? Ada. Silakan, silakan Ibu. Ya. Terima kasih, ini dari Serumbung ya Pak. Ya. Untuk kegiatan yang sangat penting dalam membangun budaya baca di sekolah, yang pertama adalah jelas keteladanan baik dari kepala sekolah maupun guru. Ya. Kemudian pembiasaan. Jangan pernah kendor meskipun ini ada COVID, bisa melalui daring. Betul. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber baca. Ketersediaan sumber baca luar biasa. Luar biasa. Meskipun itu dari koran bekas, kami sering minta tetangga koran bekas, saya bawa ke perpustakaan Lentera Dunia. Luar biasa. Gigi leres. Bagus sekali. Oke, matur nuwun Ibu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk membangun budaya baca di sekolah? Monggo kepala sekolah. Perwakilan kepala sekolah, siapa yang hendak menjawab apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk membangun budaya baca di sekolah? Silakan. Bahwono niki sinten nggih? Bahwono? Bahwono tasih on? Monggo. Ya, silakan Bu Nurul. Bu Nurul silakan. Ya. Terima kasih untuk tampilan kedua. Yang harus dilakukan kepala sekolah dalam membangun budaya baca di SD. Ini karena membaca itu sangat penting. Rasulullah saja perintah pertama adalah Iqra, bacalah. Ya, silakan. Yaitu yang pertama adalah menyisihkan anggaran dari dana BAS untuk pengadaan buku. Kan di sana ada aturan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah harus aktif melakukan MOU dengan misalnya perpustakaan daerah, perpustakaan kalau di Serumbung itu perpustakaan Desa Ngablak. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah juga harus memberi contoh untuk menyisihkan dari tunjangan yang ada untuk pengadaan buku. Luar biasa. Tidak hanya muridnya yang disuruh infak buku tiap akhir tahun, tetapi guru dan kepala sekolah juga harus menginfakkan buku mengambil dari tunjangan. Itu saja Pak yang kami lakukan. Terima kasih. Saya sekali dari Bu Nurul tadi ya, luar biasa nggih, menyisihkan dari sebagian dari tunjangan Bu nggih. Terus sekalian dalam Islam itu kan juga diajarkan tentang zakat, infak, sedekah nggih. Bapak Ibu nggak ada masalah sebenarnya. Zakat tahunan itu diambil sebagian untuk buku itu luar biasa manfaatnya. Kan jelas nggih, zakat itu kan untuk 8 asnaf. 8 asnaf itu sinten mawon. Kan diantaranya itu kan ada namanya fisabilillah. Nggih. Fisabilillah. Jadi anak-anak kita ini menuntut ilmu juga dalam berjihad, dalam keadaan jihad di jalan Allah juga. Kita bisa menijtihadi seperti itu. Luar biasa. Matur nuwun Bu. Oke, Bu Nurul, luar biasa. Selanjutnya, monggo perwakilan dari pengawas. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas dalam membangun budaya baca? Monggo. Pak Sahil mau menyampaikan mungkin Pak Sahil? Monggo Pak Sahil. Oke. Ya. Terima kasih untuk apa yang harus dilakukan atau apa yang dilakukan oleh pengawas dalam rangka untuk membangun budaya baca. Ini yang pertama adalah untuk memberikan motivasi kepada sekolah, baik itu kepala sekolah
maupun guru untuk pengelolaan perpustakaan sekolah. Ya. Yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Bu Nur Serumbung tadi, ya, bahwa pengawas juga tidak ketinggalan untuk menyisihkan sebagian bahkan kemungkinan lebih banyak dari kepala sekolah untuk membeli buku disumbangkan kepada sekolah-sekolah binaannya. Itu. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Sahel. Jadi Pak Sahel pun sebagai pengawas hendak menunjukkan keteladanan, Pak G. Luar biasa. Luar biasa, sekalian. Jika Bapak Ibu mengeluarkan zakat, menyisihkan sebagai infak sedekah untuk buku, itu kan luar biasa. Untuk siapa? Untuk peserta didik. Besok akan jadi apa? Okay. Peserta didik akan bangun keluarga, punya anak lagi. Artinya infak sedekah serta zakat Bapak Ibu sekalian mengalir terus, tidak berhenti. Kan ngoten nggih? Luar biasa. Baik Bapak sekalian, sekarang selanjutnya ini dia. Bapak sekalian, penguatan. Keterampilan membaca sangat penting di semua mata pelajaran. Semua pihak berperan penting dalam program budaya baca. Program budaya baca bukan hanya tanggung jawab guru kelas SD atau guru bahasa Indonesia SMP dan MTS, ya, tapi juga tanggung jawab bersama. Kepala sekolah, pengawas juga bertanggung jawab. Sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah dan di bawah binaan pengawas perlu memfasilitasi siswa dalam meningkatkan minat dan menyenangi kegiatan membaca. Di awal-awal pembiasaan, menurut saya niki, janganlah siswa dibebani dengan tugas-tugas seperti membuat ringkasan. Nanti kapok anak-anak kita, nggih. Yang ringan-ringan dulu, kemudian ditingkatkan, ya, agar supaya mereka tidak kapok dan mereka akan semakin mencintai membaca. Keteladanan, pembiasaan, dan ketersediaan buku yang berkelanjutan adalah 3 hal pokok dalam membangun budaya baca di sekolah. Kemudian kita singkat agar supaya kita mudah mengingat. Apa Bapak sekalian? KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, nggih. Tapi apa KPK yang satu ini? Keteladanan, terus pembiasaan, K-nya adalah ketersediaan buku. Jadi KPK. Ingat, KPK, keteladanan, pembiasaan, dan ketersediaan buku. Yang keenam, kepala sekolah dan pengawas mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketiga hal pokok tersebut. Praktikanlah segera berbagai kegiatan membangun budaya baca di sekolah yang Bapak Ibu pimpin ataupun yang Bapak Ibu dampingi agar minat dan kemampuan baca peserta didik meningkat. Yang pada akhirnya diharapkan kemampuan akademik siswa juga meningkat. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas peran serta, keaktifan, dan kebersamaan saya ucapkan banyak terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan sesi ini dari awal hingga akhir, luar biasa. Matur nuwun.